Pembelian produk dan lisensi senilai 50 juta. Kemudian ada paket KTP dan KK. Kenapa sudah KK? Karena ini diwariskan seumur hidup. Keuntungan distributor ada 400 paket produk ya, yang tadi sama dijenukan ataupun kecamatan kalau paket terserah. 50 voucher umroh untuk 50 nama. Bukan satu orang ya. Satu voucher umroh nilainya 2 juta, diberikan 50 voucher umroh tuh ke distributor. Agennya bebas. Agen nanti ada. Buat 50 orang bu, bukan satu orang ya. Waduh, oh berarti saya bisa lebih dari umroh dua enggak? Satu orang voucher 1 juta. Artinya ketika bapak ibu jadi distributor, kemudian punya saudara 50 orang, bagi satu vouchernya. Dan sebagai sedekah aja bu. Gitu. Kemudian program training kewirausahaan. Nanti ada workshop khusus, kita undang mentor-mentor yang ahli di bidang usaha, kita hadirkan di sini. Kemudian pendampingan bisnis CSR seumur hidup. Jadi dimanapun kapanpun dari manajemen CSR akan terus membimbing sampai benar-benar ada hasil maksimal di program CSR. Dikasih spanduk sama banner, selisih harga penjualan paket produk, komisi dan royalti. Jadi selain selisih, bapak ibu atau sebagai kontributor ada komisi dan royalti. Gratis sewa. Nah ini sewa apa ya? Nanti akan sampai pada saat. Sewa itu sertifikat of realization atau sejenis seperti ini. Nah ini yang membedakan dengan program yang lain. Ada sertifikat sewa. Bapak ibu atau konsumen yang membeli produk CSR akan diberikan satu sertifikat sebagai penghargaan karena dia sudah membeli produk CSR. Dengan membeli produk CSR, konsumen tersebut membantu CSR untuk bikin unit usaha. Salah satunya sembako, ada minyak di belakang, ada beras di kantor. Ketika menjual produk tersebut ada untung nggak bu? Nah keuntungan itu kita bagikan ke konsumen. Boleh nggak? Boleh lah. Gak boleh pelit. Semakin berbagi semakin banyak. Insya Allah pasti harus yakin ya. Nah kedua ada smart card. Tadi produk 135.000. Nah ini sepakat satu ya buat distributor. Ini fungsinya untuk nebus murah sembako. Contoh nih beras 120.000. Dengan pakai kartu smart card cukup 110.000 misalnya. Pasti dicari, ibu pasti mau ya. Minyak 2 liter misalnya 28.000. Dengan ada kartu cukup 20.000, mau nggak bu? Mau tuh. Pasti istri saya dulu baru belinya. Kemudian profit sharing seumur hidup untuk 15 distributor pertama. Nah ini kita harus cepat-cepatan di distributor karena 15 distributor pertama ini akan menjadi pemegang ataupun masuk ke manajemen PT CSR. Seumur hidup loh, bukan sebentar sekarang. Seumur hidup. Nanti kita hitung-hitungan administrasinya. Dan ke-10 bisa diwariskan. Ketika bapak ibu ya namanya tadi kita nggak tahu, diteruskan sama anak dan keluarganya. Lanjut lagi. Kemudian, nah jadi agen. Apa syarat agen? Syaratnya pembelian produk dan lisensi senilai 25 juta. Setengahnya ya. Dapat paket produknya 180 paket, 25 voucher umroh. Lumayan tuh 25 orang. Sebenarnya nanti kalau mau dijual lagi ke orang lain ya boleh itu. Di diskon berapa terserah. Karena itu udah bisa kan. Program training kewirausahaan, pendampingan bisnis seumur hidup, spanduk, selisih harga, sama nih COA-nya dapat 15 lembar. Jadi buat agen nih ketika daftar agen, selain dapat produk dikasih COA 15 lembar. Ya. Ilustrasi hitungan seperti apa nanti akan dikupas tuntas sama direktur operasional ya. Kemudian smart card sama profit sharing seumur hidup bisa diwariskan. Ketiga lanjut reseller. Reseller berapa nih ketika ingin memasarkan produk sabun cuci muka? Pak Rudi. Oh, ordernya aja. Reseller, nih ini kita lagi promo. Reseller ini senilai 2,5 juta untuk bergabung dengan PT CSR atau beli produk. Khusus promo untuk 300 reseller pertama. Entah itu di Kerawang, entah itu di Bandung, entah itu di Depok atau dimanapun. 300 reseller pertama cukup 500.000. Kenapa dikurangin sama kita? Karena reseller yang
akan terjun langsung ke konsumen, sepakat tuh? Karena jadinya nanti distributor, agen, dasar berita agen beli distributor. Nah gitu ya. Nah, keuntungan reseller dapat 3 paket. Kemudian ada 5 voucher umroh. Mas Edo, duduk, silakan yang kosong depan ini. Terima kasih Mas Edo. Ya, kemudian 5 voucher umroh. Ada selisih harga juga, gratis COA 2 lembar, smart card atau kartu diskon, profit sharing untuk 300 reseller pertama. Saya kira itu hitungan. Ini contoh ilustrasinya Bu ya. Nah, sorry, untuk konsumen juga ada konsumen tadi ya. Ketika konsumen beli produk 135.000 plus pertama awal 15.000 untuk tebus di kartu, smart card 15.000 sekali seumur hidup sekali doang ya. Itu dapat paket produk CSR. Kalau kacamata 1 biji, tapi kalau sabun cuci muka 1 paket ada 5 bar, 5 biji ya. Mendapatkan 1 voucher umroh, kira-kira Bu 103, anggap 150.000 awalan, 150.000 dapat voucher umroh 2 juta, mau nggak Bu? Oh enggak umrohnya? Mau tuh. Jadi harga umroh 29 juta ada diskon 2 juta tuh, dengan punya voucher umroh dan 1 lembar sertifikat ini. Ini buat apa nih fungsinya? Buat konsumen. Rata-rata kita di luaran ketika menjadi konsumen menjual produk, membeli selesai kan Bu ya. Udah akarnya selesai tuntas, nggak ada lagi seperti apapun. Malahan padahal nih konsumen jadi pelanggan Bu. Dia beli lagi bulan depan, bulan depan, 2 bulan habis beli lagi. Betul nggak? Kira-kira ketika Ibu pakai itu, contoh saya perusahaan A lah misalnya. Ibu langganan nih sabun cuci muka sama lah, atau sabun mandi misalnya. Itu produk enak nih Ibu, cocok, enak banget. Bulan depan beli lagi, kira-kira perusahaan ngasih bagi hasil ke Ibu? Gak ada Bu, selesai tuntas. Paling terima kasih sudah membeli lagi ke sini, dan jangan lupa bulan depan beli lagi. Betul Bu ya? Padahal itu perusahaan luar biasa keuntungannya. Nah, di program CSR yang berbeda adalah karena CSR berbagi judulnya. Dari usaha unit CSR ini dari paket, Ibu beli paket 135.000 ke kita ya. Kita masih ada keuntungan. Dari keuntungan kita ini, PT CSR tidak diambil semua Bu. Sebagian dibagikan usaha yang lain. Unit usahanya semacam kayak sembako, warung sembako, ujungnya nanti minimarket. Kemudian ada lagi kafe, ada lagi donat ya, kemudian cuci steam dan lain-lain. Nanti akan sedikit dikupas oleh beliau terkait unit usahanya. Nah dari unit usaha ini, Ibu nggak beli nih, ini konsumen nggak beli sembakonya, anggap ya. Cukup dia beli sabunnya, dia pakai selesai. 2 bulan udah habis misalnya ya. Tapi bulan depannya, karena dia udah punya sertifikat ini, dari keuntungan unit usaha CSR kan pasti ada untung Bu. Jual beras, jual minyak pasti ada untung nggak? Nah, keuntungan setelah dia operasional dipotong buat operasional ya dan lain-lain, bersihnya nih 40% itu dibagikan ke pemilik sertifikat ini. Contoh nih Bu, bulan Desember misalnya ada 50 orang, anggap 50 orang ya. Nah, di Januari unit usaha CSR sudah ada keuntungan. Misalnya untungnya 1 juta misalnya. Dari jual beras, dari KP-nya, dari usaha skillnya misalnya ya. 1 juta ini 40%-nya 400.000 tuh dibagikan ke 50 orang yang pegang ini. Paham Bu? Walaupun dia nggak cuci motor di situ, walaupun dia nggak belanja beras di situ, berapa Bu? 400.000 bagi 50, 20.000 ya? Lumayan Bu, 20.000. Bulan depan dapat lagi, tapi tergantung bagi hasil dari keuntungan usahanya. Bulan ketiga bisa dapat nggak Pak? Bisa dapat, bisa enggak. Kalau rugi nggak dapat. Ya, biasanya kalau udah rugi, Ibu nggak mau ikutan rugi. Tapi kalau untung, mana bagi Pak untungnya? Manusiawi, ya. Nah, itu yang membedakan konsumen CSR dengan konsumen di luar sana. Kira-kira programnya menarik nggak Bu? Enak Bu? Sepakat ya? Nah, ketika Ibu misalnya, Pak, kok
bagi hasil saya cuma goceng Pak dapatnya. Bulan contoh Desember Ibu belanja satu paket, bulan Januari akhir Pak itu dapat bagi hasil dari unit usaha CSR, padahal sembako saya lihat beras minyak lakunya lumayan. Kok saya dapatnya goceng misalnya ya. Nah, bisa nggak pengen besar? Kan Bapak Ibu juga butuh beras ya, butuh minyak, butuh yang lainnya. Ibu dengan mengalihkan belanja ke CSR dengan tebus murah pakai kata semangat, selain dapat produk murah, dapat bagi hasil dari keuntungannya. Ya polanya sama kan kayak koperasi Bu ya, dari kita lebih dari kita. Paham Bu ya? Jadi sederhana tapi manfaatnya juga selalu berbiasa buat teman-teman atau buat konsumen. Jadi kalau di luar sana cukup terima kasih sudah membeli, tapi dari CSR ketika Ibu jadi konsumen, Ibu dan semua daftar posting semuanya di web, di IT sudah ada semua, termasuk bagi hasil dan Ibu tinggal cek segala macam. Jadi tidak kita sudah pakai IT semua, tidak manual. Jadi Bapak tinggal login, kalau bahasa login sekarang udah paham ya posting segala macam, jadi kelihatan di sana. Itu baru konsumen Pak, keuntungan konsumen. Bagaimana keuntungan dari distributor, agen, dan seller? Luar biasa kalau kita bahas. Nanti Pak. Nah ini kompensasi bisnis bagi distributor, agen, dan reseller. Kan Bapak Ibu, Pak, saya keuntungan kalau distributor apa? Ilustrasinya kan harus dibenarkan, harus dilihatkan. Distributor, agen, reseller. Ketika Bapak Ibu misalnya jadi distributor atau reseller langgap di awal ya, Pak saya punya BIM Gopay udah reseller. Ternyata saudara Ibu, tetangga Ibu, ada yang tertarik nih ingin menjadi distributor CSR dengan produk sabun cuci atau kacamata. Kan tadi 50 juta Bu ya. Daftarlah ke perusahaan melalui Ibu atau Bapak sebagai referennya atau referensinya. Nah Bapak Ibu ketika mereferensikan dia beli produk sebagai distributor 50 juta, Bapak Ibu diberi komisi referensi berapa? 5% dari 50 juta. Lumayan tuh buat operasional ya. Ya kalau di luar sana mungkin baru sponsor lah bahasanya. Di sini komisi referensi 5% sekali doang. Tapi bisa contoh reseller mau ada jadi agen 25 juta. Berarti 5% 20 juta. Selang 2 bulan ini agen upgrade dulu jadi distributor. Tambah 25, 5% keluar lagi. Itu bonus pertama. Lanjut tadi. Nah, ini royalti distributor. Pertama, keuntungan penjualan langsung ke agen 10.000 per paket. Ya, karena 110 ada selisih 120, 10.000 ya per paket. Keuntungan penjualan langsung ke konsumen 25.000, boleh dijual langsung ke konsumen. Kemudian royalti penjualan bulanan, nah ini yang nggak ada di sana juga. Selisih harga selesai, sepakat ya. Kalaupun ada paling reward, akhir tahun, reward per 6 bulan paling ya. Tapi di CSR, Ibu dapat royalti penjualan bulanan. Setiap bulan dilihat penjualannya berapa, akumulasi bayar gajian tuh. Per paketnya 1.500. Yang selisih harga harian, Ibu jual lepas hasil langsung dapat atau per minggu. Tapi Ibu juga nanti dikasih 1.500 per paket setiap bulan oleh CSR. Dan itu terdata semua di akunnya masing-masing, gak akan salah tuh. Semuanya tercantum, semua di ID, semua ada historinya, penjualannya berapa, perusahaan gak bisa ngibulin Ibu atau Bapak sebagai distributor atau agen. Kemudian ada royalti distributor break. Nah ini yang beda Ibu. Kan tadi ada referensi Bu ya. Distributor meresmikan agen. Daftar agen tuh, dapat Bapak 5%. Agen ini tahu nih bahwa bisnis CSR menjadi distributor banyak banget royaltinya, banyak banget komisinya. Dia pengen upgrade naik jadi distributor karena konsumennya udah banyak juga di sana. Di daerah tersebut. Nah, ketika dia naik distributor, dia upgrade, otomatis sejajar dengan yang referensinya, sama-sama distributor ya. Nah, kalau di luar sana kena break itu selesai itu. Omsetnya distributor yang kita bawa buat mereka. Itu ya, kita yang baru lagi. Di CSR, omset yang
kita bawa dulu, dia naik distributor, dia produksi nih penjualan ke agen, penjualan ke konsumen, itu dikasih sama kita 1.000 per paket atau namanya distributor B. Lanjut Pak. Ada reward akumulasi tahunan, ya, 2.000 per paket, dan yang paling penting adalah profit sharing 1,31% profit perusahaan, khusus untuk 15 distributor pertama seumur hidup Bu. Dari penjualan sabun di Karawang misalnya, di Depok, di Bandung, siapapun yang menjual, kan ada keuntungan perusahaan itu untuk 15 distributor pertama kita akan berikan 1,13%. Nanti hitungan juga ada coba lihat. Nah, ini ilustrasinya. Ini ilustrasi income bulanan Ibu selain penjualan langsung dan selisih harga. Contoh nih, distributor jual ke agen 3.000 paket, jual juga ke konsumen 2.000 paket misalnya. Di bulan itu, satu bulan ada 5.000 paket. 5.000 paket kali 1.500 rupiah per paket ya. Maka tambahan income Ibu 7.500.000 per bulan. Bulan depan kan pasti nambah lagi tuh, dia pakai lagi, nambah lagi yang membeli. Kemudian ilustrasi yang kedua. Nah ini ilustrasi income break distributor. Distributor break, kita punya distributor ada 5 di jaringan kita lah bahasanya, atau di tim kita, di grup kita nih. Yang asalnya agen, dia naik distributor, dia distributor. Sama nih, setiap bulan distributor 1 5.000 paket total ya. Distributor 2 5.000 paket total dalam 1 bulan. Grup kita ini ada 25.000 paket yang terjual. Maka Ibu ada tambahan income lagi 25.000 paket dikali 1.000, 25 juta per bulan. Gede nggak Bu? Gede Bu Haji? Ini bukan potensi tapi peluang. Siapa yang mau sama-sama kita berjuang, berusaha pasti ada hasil. 10, 100, bisa nyampe 25 juta Ibu? Bisa Bu. Yang Ibu nggak bisa, belum yakin kayaknya. Karena apa? Ibu tahu pemasaran skincare atau yang lainnya, yang pola. Saya masih ingat sebut salah satu aja di Karawang. Itu awal omset gak banyak, tapi sekarang penjualan per paket sampai 1,5 paket, 1,5 juta per paket setiap bulan Bu. Keuntungannya luar biasa kan. Dan itu ditempuh dalam waktu setahun 2 tahun. Nah CSR pola kita gak ini lama nih, 6 bulan kemudian ini yang terjadi. Sama-sama kita berjuang, tetapi CSR juga punya strategi selain di offline atau di online, ya, atau di workshop juga. Lanjut, ini ilustrasi income penjualan tahunan. Ini belum seberapa. Misalnya 1 tahun di tim Ibu penjualan sendiri ada 120.000 paket. Kali 2.000 perak per paket, ada tambahan nih 240 juta. Misalnya di Januari sampai nanti Desember akumulasi ternyata ada 120.000 paket kita bayar, dikalikan 2.000. Aman, semua udah ada di hitung payotnya, tidak akan gagal bayar. Ya, itu boleh diberikan masa second, boleh lah. Terserah mau uang tunainya atau mobil, terserah. Nanti tinggal kita obrolkan. Lanjut. Nah ini yang saya waktu beberapa kali ikut lah di perusahaan lain, orang lain gitu. Ini tawaran ini jarang dapat saya. Jarang dapat, paling bonus yang tadi doang ya. Ya komisi, pensi, yang lain-lain lah. Tapi kalau ini jarang ditawarkan. Profit perusahaan yang itu berlaku seumur hidup. Contoh nih, omset perusahaan dalam 1 bulan. Jadi yang dari Bandung distributor jualan, agen jualan di Karawang, dasar Karawang jualan. Di Karawang misalnya 30 kecamatan sudah terbentuk dan kita targetnya 3 bulan kita akan jalankan insya Allah sampai. Misalnya 100.000 paket seluruh Indonesia. Ya, 100.000 paket ini dikali harga kan 135.000 ya. Total omsetnya 13.500 juta. Maka income tambahan bulanan buat distributor 13
miliar 500 juta dikali 1,31%, sama dengan 170 juta 800 ribu, dibagikan ke 15 distributor, 12 orang untuk dibagikan. Berapa dapatnya? Masing-masing 11 jutaan 700. Lumayan tuh, tambahin lagi tuh. Dan itu bulan depan cuma 50 ribu, bagiin lagi sebagai omset perusahaan, sebagai profit sharing. Tapi namanya penjualan ke konsumen berupa paket sabun dan lain-lain biasanya akan menggulung, apalagi produk berkualitas dan insya Allah akan bagus, pasti akan beli lagi. Ya, lanjut Pak. Itu tadi distributor ya. Ini kompensasi agen. Kalau agen ke reseller ada goceng atau 5.000, ke konsumen ada 15.000. Itu langsung jualan, ibu cash selesai. Ya. Kemudian royalti penjualan bulanan 1.000 per paket, agen bid 1.000, royalti tahunan 500 per paket. Nah, profit sharing juga dapat 2,14%. Ya, agak cepat dikit ya tadi. Nah, nanti bisa rentan. Ini ilustrasi bulanannya, misalnya 5.000 per paket, maka ada tambahan 5.000, 5 juta ya. 5 paket plus 1.000. Ini siapa nih? Agen bid juga dapat tuh. Ibu komposisikan asalnya reseller nih, naik jadi agen. Ketika naik agen, biasanya di luar sana yang saya ikutin, kena break selesai nih. Saya nggak dapat bonus lagi dari si A, karena dia udah naik setingkat dengan saya. Tapi di sini enggak, walaupun setingkat agen, omset agen itu kita masih kebagian 1.000 perak per paket. Berapapun jualannya di bawah. Berapa? 15 juta, lumayan. Ya, ada 5 agen jualan sama kali 1.000. Tahu-tahu perusahaan, Pak ini masuk, dan itu semua ada di web, datanya semua ada, dan ada fasilitas untuk WT. Videonya ada. Ya. Royalti agen. Nah, ini tahunan. Minimal kalau 120.000 per paket, 1.000 per paket per bulan ya. Kali 12 bulan ada 1.100 paket ya, 120 paket ya. 120 paket ya. Totalnya 180 juta per tahun kita kasih. Berapapun total akumulasi penjualan per tahunnya. Anggap itu tabungan ibu lah ya. Tabungan kita, tahu-tahu perusahaan nih ada reward. Itu bisa dijual untuk mobil dan lain-lain. Ayo balik. Nah ini agen juga untuk 50 agen pertama khusus ya. Distributor 15 orang, agen 50 orang. Yang pertama sama-sama berjuang atau bersama-sama menjadi bagian dari perusahaan CSR. Itu omset perusahaan 100 juta sama kayak tadi, 100.000 paket, 294 ketemunya 294 ribu dibagikan ke 50 agen, masing-masing agen ada 5 juta 800. Walaupun nanti proporsional lah ya, 50 agen, satu agen jualan banyak, ini kecil, tetap ada keadilannya. Lanjut balik. Nah ini kompensasi bisnis untuk reseller. Reseller yang langsung terjun ke masyarakat atau konsumen. Ada 10.000 per paket, bulanan 500, reseller base payment. Nah bedanya untuk reseller ini ada penjualan terbaik. Kenapa? Karena reseller langsung menjual konsumen, paling banyak siapa yang menjual di bulan itu dia mendapatkan tambahan income 1.000 per paket. Contoh sebulan yang satu 5.000, satu 4.000, yang 5.000 18 paket. Ya. Ayo Pak. Nah ini ilustrasinya sama ya. Reseller dijual konsumen 5.000 paket, ada 2.500 per bulan, dikali 500 orang lumayan. Jangan lihat 500-nya, lihat sedikit kali banyak. Kemudian ilustrasi income reseller best of the month. Reseller terbaik di bulan itu dia jual 5.000 paket, yang lain di bawah 5.000. Maka dia dapat tambahan itu satu orang ini ya. Maka dapat tambahan 5 paket kali 1.000, 5 juta per bulan, lumayan. Lanjut Pak. Nah untuk reseller sama juga tahunannya ada. Lanjut. Dan ini profit sharing dari perusahaan sama-sama 2,18%. Dibagikan ke 300 reseller. Jadi kita butuh juga 300 reseller pertama. Totalnya dibagikan ke 300 reseller ini
ada 980.000 per bulan tuh. Omset perusahaan kita bagikan ke distributor, ke agen, ke reseller, sampai ke konsumen. Buka Pak Haji satu lagi. Nah ini konsumen. Konsumen yang saya bicarakan tadi umum ya, siapa aja beli satu paket 135.000 tambah smart atau diskon 15.000. 500 konsumen pertama dapat satu lembar COA, profit sharing 2,15% dalam satu perusahaan. Nah, contoh sama nih, 100.000 per paket satu bulan, maka 500 konsumen ini akan mendapatkan 580.000 setiap orang. Sama-sama beli satu paket nih, selain dapat bagi hasil usaha CSR, dari omset perusahaan kita berikan lagi tuh, dibagikan kepada orang. Pak, kita CSR bagi-bagi uang emang terugi Pak? Karena berbagi masih untung, benar nggak Pak? Karena berbagi masih untung, nggak mungkin rugi. Oke, lanjut. Nah, itu 10 menit tentang marketing plan lah, atau pola pemasaran dari CSR. Saya yakin, oh lupa, banyak amat yang dijelimet. Tapi secara garis besarnya, distributor, agen, reseller bukan hanya selisih harga doang, tapi ada komisi royalti yang diberikan perusahaan, baik bulanan, tahunan, sampai profit perusahaan.